Langit Jakarta di awal tahun 2025 selalu terasa begitu mega. Gedung-gedung pencakar langit berlomba menyentuh awan. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang jatuh yang tak ada habisnya. Di tengah gemerlap itu, aku risah. Seorang fresh graduate yang baru menapaki karir di sebuah STRTUP digital. Merasakan euforia yang sama terangnya dengan lampu-lampu itu, aku baru saja dilamar oleh Doni, kekasihku selama 4 tahun. Doni, seorang manajer muda di sebuah bank swasta, adalah pria impian banyak wanita, tampan, mapan, karismatik, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa paling istimewa. Momen lamaran itu begitu sempurna, di sebuah restoran mewah, dengan pemandangan kota Jakarta di malam hari, diiringi alunan musik romantis. Doni berlutut di hadapanku dengan cincin berlian yang berkilauan, air mata haru membanjiri pipiku. Semua orang di sekeliling kami bertepuk tangan. Ikut merasakan kebahagiaan kami, impian masa kecilku tentang pernikahan bak negeri dongeng, seolah akan segera terwujud. Setelah lamaran, pembicaraan tentang pernikahan tak pernah berhenti. Aku dan Doni sama-sama menginginkan pesta yang meriah, tak terlupakan, dan mampu menjadi buah bibir. Kami sering menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri Pinterest dan Instagram, mencari inspirasi pernikahan impian, gedung mewah, gaun pengantin rancangan desainer ternama, catering bintang 5 dengan menu internasional, band terkenal untuk hiburan, hingga venue yang instagramable, semuanya kami impikan. Pokoknya, kita harus punya pernikahan yang bikin semua orang iri. Sayang, Doni pernah berkata, matanya berbinar penuh ambisi, sekali seumur hidup, kan? Kita harus tunjukin kalau kita bisa. Aku mengangguk setuju. Larut dalam euforia, bagi kami, pernikahan bukan hanya tentang ikatan dua hati, tetapi juga tentang validasi sosial, tentang menunjukkan kepada dunia bahwa kami telah mencapai level tertentu dalam hidup. Kami ingin pernikahan kami menjadi pernyataan, sebuah tanda kesuksesan dan kemewahan. Kami membayangkan foto-foto pernikahan kami akan menjadi viral, mengisi feed media sosial, dan menjadi inspirasi bagi banyak pasangan lainnya. Orang tua kami, meskipun sedikit keberatan dengan skala kemewahan yang kami impikan, pada akhirnya mengalah. Mereka tahu, ini adalah hari bahagiaku dan Doni, asalkan kalian bahagia, kata ibu, mencoba tersenyum, meskipun ada sedikit kekhawatiran di matanya. Aku yakin itu hanya kekhawatiran biasa seorang ibu. Aku terlalu fokus pada kebahagiaan yang akan datang, terlalu dibutakan oleh gemerlap impian, untuk menyadari bahwa kami sedang membangun istana di atas pasir yang rapuh. Setiap keputusan yang kami ambil, setiap detail kemewahan yang kami kejar, adalah langkah kecil menuju jurang yang tak terlihat. Setelah lamaran yang mewah, Doni dan aku mulai serius menghitung biaya pernikahan. Venue impian kami adalah sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota Jakarta, dengan harga sewa yang fantastis. Gaun pengantin impianku adalah rancangan seorang desainer couture yang harganya setara dengan uang muka Roman, catering, dekorasi wedding organizer, fotografer, videografer, souvenir, pre-wedding shoot di luar negeri, semuanya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Doni, yang berstatus manajer muda, memiliki gaji yang lumayan, begitu juga aku dengan gajiku sebagai fresh graduate. Namun, setelah kami menjumlahkan semua estimasi biaya, angkanya melonjak jauh di atas kemampuan finansial kami. Bahkan dengan tabungan gabungan kami pun, kami masih jauh dari cukup. Sayang, ini gila. Angkanya kok segini banyaknya ya? Ujarku panik, menunjuk tabel spreadsheet di laptop. Ini sudah lebih dari 1,5 miliar. Doni menghela napas. Iya, aku juga kaget. Tapi kan gak mungkin kita mundur sekarang. Udah telanjur banyak yang tahu rencana kita. Kami sempat berdiskusi, apakah kami perlu menurunkan standar kemewahan yang kami impikan? Bagaimana kalau kita pakai venue yang lebih sederhana, atau gaun yang gak terlalu mahal? Usulku. Doni menggelengkan kepala. Gak bisa, sayang. Di mana kata teman-teman nanti? Apalagi bos dan rekan kerjaku kan bakal datang. Image itu penting, kita harus terlihat sukses. Ambisi untuk menjaga image dan gengsi lebih besar daripada realitas finansial. Kami berdua terjebak dalam lingkaran setan itu. Ide-ide liar mulai bermunculan. Doni mengusulkan untuk meminjam dari bank. Kita bisa ajukan KTA kredit tanpa agunan. Sayang, gaji kita kan bagus. Nanti cicilannya bisa kita bayar bareng-bareng. Aku sempat ragu, memulai hidup baru dengan utang. Rasanya tidak nyaman, tapi nanti cicilannya besar banget. Don, apa kita sanggup? Tenang aja,
Sayang, gaji kita kan terus naik. Apalagi aku kan sebentar lagi dapat bonus besar dari kantor. Doni meyakinkanku, matanya berbinar penuh keyakinan. Lagi pula, setelah nikahkan kita bisa kerja lebih giat lagi, biar cepat lunas, anggap aja ini investasi buat masa depan kita. Rayuan Doni selalu berhasil memadamkan keraguanku. Aku percaya pada setiap janji dan rencana yang ia lontarkan. Aku percaya pada kemampuannya untuk mencari solusi. Pada akhirnya, kami mengajukan KTA ke beberapa bank. Jumlahnya lumayan besar, cukup untuk menutupi kekurangan biaya pernikahan kami. Tidak hanya itu, kami juga mulai meminjam uang dari kerabat dan teman-teman dekat. Nanti pas amplop persepsikan ketutup semua. Doni selalu beralasan, dengan senyum meyakinkan. Setiap kali ada pengeluaran tambahan di luar perkiraan, Doni dengan mudahnya mengatakan, tenang aja, sayang. Nanti aku yang urus, pasti ada jalan. Kami berdua menjadi sangat sibuk dengan persiapan pernikahan, meeting dengan vendor, menjadi rutinitas harian. Aku bahkan sering begadang untuk memastikan setiap detail sesuai keinginan. Doni pun terlihat sangat sibuk di kantor. Katanya sibuk mengejar target agar bonusnya besar, aku tidak tahu. Bahwa di balik janji-janji manis dan keyakinan palsu itu, kami sedang menggali lubang yang semakin dalam, membangun fondasi pernikahan kami di atas tumpukan utang yang menggunung. Akhirnya, hari H yang dinanti-nanti tiba. Gedung pernikahan tampak begitu megah dan mewah, persis seperti yang kami impikan di Pinterest. Dekorasi bunga-bunga segar yang menjuntai dari langit-langit, lampu kristal yang berkilauan, tumpukan hidangan catering bintang 5 yang menggugah selera. Dengan band pengiring yang memainkan lagu-lagu romantis, semua terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Aku mengenakan gaun pengantin putih gading rancangan desainer ternama, yang harganya setara dengan mobil baru. Aku merasa bak putri raja. Disandingkan dengan Doni, yang gagah dalam setelan jas tuksedonya. Ratusan tamu undangan, memadati ballroom, memberikan ucapan selamat dan doa restu. Senyumku tak henti mereka, melambaikan tangan kepada para tamu yang berdatangan. Foto-foto kami dengan background dekorasi yang menakjubkan, viral di media sosial. Komentar-komentar pujian membanjiri feed Instagram kami, pernikahan impian banget. Serasa di negeri dongeng. Sempurna banget, bikin iri. Setiap komentar itu bagaikan validasi yang kami cari-cari. Namun, di balik senyum lebar dan riuhnya pesta, ada kecemasan tipis yang terus menggerogotiku. Aku melihat Doni beberapa kali berbicara dengan wajah serius di sudut ruangan, terkadang dengan salah satu vendor atau seseorang yang tidak kukenal, dahinya sering berkerut, dan ia terlihat gelisah. Aku mencoba bertanya, kenapa, sayang? Ada masalah? Doni hanya tersenyum tipis, gak apa-apa, sayang, biasa. Cuma koordinasi kecil aja. Aku melihat tatapan orang tua Doni dan orang tuaku. Mereka tersenyum. Namun ada rasa khawatir yang tidak bisa mereka sembunyikan. Beberapa kali, ayahku mencoba menghampiri Doni, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun Doni selalu mengalihkan pembicaraan atau berpura-pura sibuk. Aku mencoba mengabaikan kecemasan itu, meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah stres biasa menjelang acara puncak. Malam resepsi terasa begitu panjang, kami sibuk melayani tamu, berfoto, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Aku merasa lelah. Namun kebahagiaan itu mengalahkan segalanya. Pada akhirnya, semua janji tentang kemewahan telah terpenuhi. Semua image yang ingin kami bangun telah terwujud. Kami berhasil menciptakan pernikahan impian yang viral dan membuat banyak orang iri. Namun, saat pesta usai dan tamu-tamu mulai meninggalkan gedung, aku melihat tumpukan amplop di kotak sumbangan. Jumlahnya memang tidak sedikit. Namun ketika aku mulai menghitungnya bersama Doni, angkanya jauh dari ekspektasi kami, jauh dari cukup untuk menutupi semua utang yang telah kami buat. Wajah Doni memucat, ia menatapku dengan sorot mata putus asa. Bagaimana ini, sayang? Tanyaku, suara cemas mulai menyelinap. Doni hanya menggelengkan kepala, senyum di wajahnya lenyap. Malam itu, di tengah sisa-sisa kemegahan pesta yang mulai redup, aku merasakan bayangan hitam mulai menyelimuti kebahagiaan kami. Itu adalah bayangan dari janji-janji yang tak terpenuhi. Dari utang yang tak mampu terbayar, dan dari realitas pahit yang siap menghantam kami dengan keras. Minggu-minggu pertama setelah pernikahan, kami mencoba menjalani hidup baru sebagai pasangan suami istri. Aku masih sibuk mengurus sisa-sisa pembayaran vendor dan mengurutkan hadiah pernikahan. Doni terlihat semakin sibuk di kantor, pulang larut malam.
terkadang bahkan menginap. Ia sering mengatakan, aku harus kerja keras, sayang, biar utang kita cepat lunas. Namun, realitas pahit tak bisa lagi dihindari. Cicilan KTA dari bank mulai jatuh tempo, ditambah dengan tagihan dari kerabat dan teman-teman yang mulai menanyakan kapan uang mereka akan dikembalikan. Amplop sumbangan resepsi ternyata jauh dari cukup untuk menutupi semua utang kami. Setiap bulan, kami harus memilih mana yang harus dibayar terlebih dahulu. Doni yang biasanya tenang, kini mudah panik dan stres. Ia sering marah-marah karena hal kecil dan komunikasi kami menjadi tegang. Telepon dari penagih utang bank dan pesan dari teman-teman yang menagih uang pinjaman menjadi teror harian. Setiap kali ponsel berdering, jantung kami berdebar kencang. Iloni, gimana ini? Cicilan bank udah jatuh tempo besok, kita nggak ada uang lagi, ujarku suatu malam, sambil menunjuk surat tagihan. Doni mengusap wajahnya frustrasi. Aku juga nggak tahu, sayang gaji bulan ini udah kepakai buat bayar yang lain, bonus dari kantor juga belum cair. Katanya mundur lagi. Kami mulai berdebat setiap hari. Kata-kata kasar sering terlontar. Aku menyalahkan Doni yang terlalu ambisius dan tidak realistis. Doni menyalahkanku yang terlalu banyak kemauan. Pernikahan impian yang kami bayangkan kini menjadi neraka. Tidur malamku tak pernah nyenyak. Dihantui bayangan tumpukan utang yang menggunung dan wajah-wajah penagih yang menakutkan. Aku merasa sangat menyesal. Kemauan sesaat di hari pernikahan itu kini terasa begitu hampa. Apa gunanya pesta mega jika setelahnya kami harus hidup dalam penderitaan seperti ini? Hubungan kami yang dulunya penuh cinta, kini dipenuhi ketegangan dan saling menyalahkan. Doni semakin sering menghindar. Terkadang ia memilih tidur di kantor dengan alasan lembur. Padahal aku tahu ia hanya ingin menghindari masalah. Orang tua kami, yang awalnya hanya khawatir, kini mulai mengetahui masalah finansial kami yang sebenarnya. Mereka menawarkan bantuan, namun kami menolak. Kami terlalu malu untuk mengakui kesalahan kami. Kami merasa telah mengecewakan mereka. Beban utang ini terasa seperti belenggu yang mengikat kami berdua, menyeret kami ke dalam kegelapan. Kebahagiaan yang kami impikan setelah menikah hanyalah fata morgana, yang ada hanyalah derita. Kondisi finansial kami semakin parah. Doni, yang stres berat, mulai menunjukkan performa buruk di kantor. Ia sering absen dan beberapa kali ditegur atasan. Hal ini menyebabkan bonus besar yang ia harapkan semakin jauh dari kenyataan. Gajinya pun terancam dipotong jika terus-menerus begini. Laku juga terpengaruh, konsentrasiku di kantor buyar, dan aku sering melakukan kesalahan. Teror penagih utang semakin intens. Ada yang datang ke rumah, ada yang meneror via telepon dan SMS. Hidup kami tidak tenang. Kami merasa seperti buronan, terus-menerus dikejar bayang-bayang utang. Suatu malam, kami berdebat hebat. Doni baru saja pulang kerja, wajahnya kusut dan matanya merah. Ia melempar tasnya ke lantai, membuatku terkejut. Aku udah nggak sanggup, Sa. Teriak Doni, suaranya parau. Aku stres. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Terus kamu mau nyerah gitu aja? Ini kan salahmu juga. Kamu yang terlalu ambisius. Balasku tak kalah marah. Salahku. Kamu juga kan setuju. Kamu juga mau pernikahan yang mewah kan? Balas Doni, suaranya meninggi. Pertengkaran itu semakin menjadi-jadi. Kata-kata kasar tak henti terlontar. Saling menyalahkan, saling melukai. Aku bahkan mendengar Doni mengucapkan kata-kata yang tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulutnya. Seharusnya kita nggak usah nikah, kalau akhirnya gini. Kata-kata itu menghantamku seperti godam. Aku terdiam, air mata langsung mengalir deras. Apakah ini akhir dari pernikahan impian kami? Pernikahan yang baru sumur jagung, namun sudah diambang kehancuran. Doni pun terdiam, menyadari kata-kata yang baru saja ia lontarkan. Ia melihatku menangis. Wajahnya menunjukkan penyesalan, namun luka itu sudah terukir. Aku tidak bisa lagi menahan sakitnya. Aku merasa sendiri. Meskipun ada Doni di sampingku, aku merasa terjebak dalam masalah yang kami ciptakan sendiri. Aku melihat masa depan kami yang gelap, dibayangi utang dan konflik tiada henti. Di titik terendah itu, aku berpikir, apakah ini memang akhir dari segalanya? Apakah kemewah sesaat itu harus dibayar dengan derita seumur hidup? Aku tidak tahu, apalagi yang harus kami lakukan. Malam setelah pertengkaran hebat itu, kami tidak bisa tidur. Aku dan Doni sama-sama termenung, larut dalam pikiran masing-masing. Pagi harinya, suasana di antara kami masih tegang.
Namun ada kesadaran baru yang muncul. Kami tidak bisa terus-menerus saling menyalahkan. Kami harus menghadapi masalah ini bersama. Sebagai suami istri Doni, kita harus bicara, ujarku pelan. Saat kami sarapan, Doni menatapku. Matanya masih merah. Aku tahu, sayang, aku minta maaf atas kata-kata semalam, aku kalap. Aku mengangguk. Aku juga minta maaf. Kita sama-sama salah. Tapi kita nggak bisa terus-terusan gini, kita harus cari jalan keluarnya. Kami memutuskan untuk jujur kepada orang tua kami dengan berat hati. Kami menceritakan semua masalah finansial yang kami hadapi. Tentang utang yang menggunung demi pernikahan Mawar. Orang tua kami terkejut. Namun, mereka tidak menghakimi, justru mereka menunjukkan dukungan penuh. Kami tahu kalian berdua punya ambisi, kata ayahku. Tapi ambisi itu harus diiringi dengan realitas. Sekarang, yang penting kalian mau belajar dari kesalahan ini. Ayah dan ibu membantu kami menyusun rencana pembayaran utang. Mereka menawarkan bantuan untuk melunasi sebagian kecil utang yang paling mendesak, dengan syarat kami harus berjanji untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Mereka juga menyarankan Doni untuk berbicara jujur kepada atasannya di kantor, meminta saran dan bantuan. Doni akhirnya memberanikan diri. Ia menceritakan masalahnya kepada atasannya, meminta pengertian dan kesempatan untuk memperbaiki performanya. Tak disangka, atasannya menunjukkan simpati dan menawarkan solusi. Doni diizinkan mengambil cuti tanpa gaji selama beberapa minggu untuk menenangkan diri dan fokus mencari solusi. Aku dan Doni mulai menjual beberapa barang mewah yang kami beli untuk pernikahan, seperti perhiasan, tas bermerek, bahkan sebagian hadiah pernikahan yang belum terpakai. Kami juga memutuskan untuk pindah ke apartemen yang lebih kecil dan lebih murah. Kami belajar untuk hidup hemat. Memangkas semua pengeluaran yang tidak perlu. Kami berhenti makan di restoran mewah dan mulai memasak di rumah. Kami berhenti membeli barang-barang branded dan mulai mencari alternatif yang lebih terjangkau. Proses itu tidak mudah, ada rasa malu, ada rasa penyesalan yang mendalam, namun kami belajar untuk saling menguatkan. Doni menjadi lebih terbuka dan jujur. Dan aku menjadi lebih pengertian. Kami berdua berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan kami. Kami tahu, jalan menuju pemulihan masih panjang. Namun kami tidak lagi sendirian, kami menghadapinya bersama, dengan dukungan keluarga yang tak ternilai harganya. Perjalanan untuk melunasi utang-utang kami memakan waktu lebih dari 3 tahun, 3 tahun yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan pelajaran berharga. Kami harus bekerja keras, berhemat mati-matian, dan menahan diri dari segala keinginan yang tidak perlu. Doni kembali menunjukkan performa terbaiknya di kantor, bahkan ia beberapa kali mendapatkan promosi yang membantunya melunasi utang lebih cepat. Aku juga terus mengembangkan karir, mengambil proyek-proyek sampingan, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menambah penghasilan. Setiap kali kami berhasil melunasi satu cicilan, rasanya seperti memenangkan lotre. Kami tidak lagi mencari kebahagiaan dari kemewahan atau pengakuan sosial. Kebahagiaan kami kini sangat sederhana, bisa membayar cicilan tepat waktu, bisa tidur nyenyak tanpa teror penagih utang, dan bisa saling menggenggam tangan dengan keyakinan bahwa kami akan melewati semua ini bersama. Hingga kini, kami masih menjalani hidup sederhana. Kami tidak lagi tertarik dengan barang-barang mewah atau gaya hidup glamor. Setiap rupiah yang kami hasilkan, kami manfaatkan dengan bijak. Kami bahkan sering berbagi cerita dan pelajaran dari pengalaman kami kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pernikahan kami, yang dimulai dengan utang sana-sini demi kemeriahan semu, kini menjadi saksi bisu dari sebuah proses pendewasaan. Derita yang kami alami dulu, kini menjelma menjadi pelajaran berharga yang tak ternilai harganya. Kami adalah bukti nyata bahwa kemewahan sesaat bisa membawa kehancuran. Namun kejujuran
Dan kerja keras bersama bisa mengantarkan pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami memang tidak memiliki pernikahan yang viral dan instagramable, tapi kami memiliki pernikahan yang kuat, tulus, dan dibangun di atas fondasi yang kokoh, bukan di atas tumbukan hutan. Dan itu jauh lebih berharga daripada apapun.